Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neva Juita Sakline. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 Pendidikan, Bimbingan, dan Kanseling. Dengan NIM 231306111064, nomor UKG 2015-01736414. Hari ini Senin 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan bimbingan klasikal judul Etika Pergaulan dengan Teman Sebaya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan selalu diawali dengan berdoa. Zaki, tolong dipimpin dulu doanya. Siap. Siap. Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Tadi kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Ibu minta waktunya kalian untuk mengikuti bimbingan klasikal dengan tema Ibu Etika Pergaulan dengan Teman Sebaya. Sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu kelas ini ya. Agung Prasetyo, Ainun Nisa Azahra, Alvin Rio Advansa, Berta Ilham Pamungkas, Cika Aulia, Desinta Saharani, Desta Amelia, Dika Ferdianto, Putri Dinda, Rafli, sakit, Ri Ajeng Elok, Rimbi, Rosi, Salsa, Taufikur Rahman, Tiara Adi Agustina, Tri Agil Prasetyo, Fibi, Alpa, Watini, Zahra Davina Alifa, Zaki Tamam Mustafa, Zulaika. Alhamdulillah ya. Jadi kita harus tetap bersemangat ya, walaupun siang-siang panasnya luar biasa ya nak ya. Ibu akan memancing biar semangat kalian itu keluar ya. Jika ibu bilang jika ibu bilang pagi, kalian akan tepuk 1 kali. Ya? Paham? Ya, mulai ya. Pagi. 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 Kalau siang 2 kali. Siang. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Pagi. Kalau malam tidak tepuk. Ya. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Nah, masih belum fokus kan, malam tidak tepuk. Malam tidak tepuk. Pagi 1 kali, siang 2 kali, malam tidak tepuk. Fokus ya, biar fokus dengan materinya. Ya, oke? Pagi, siang, 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 pagi, 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 siang, malam. Ayo, ayo, oke. Sudah fokus ya? Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tujuan materi Ibu hari ini ya. Hari ini Ibu akan memberikan layanan dalam bidang sosial. Fungsi layanan yaitu pemahaman dengan judul etika, menciptakan hubungan pertemanan yang baik dengan teman di sekolah. Ya. Tujuan dari
layanan ini adalah satu untuk meningkatkan kestabilan emosi peserta didik. Ya, dua, meningkatkan perilaku positif peserta didik dalam pertemanan. Ya, tiga, meningkatkan kesadaran diri akan tugas dan tanggung jawab. Kenapa Ibu memilih materi ini? Karena kita mau dalam satu kelas ataupun di luar kelas, dalam kelas kita menjalin pertemanan yang baik dengan teman-teman kita. Tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan. Paham? Bisa tonton videonya? Bisa. Baik. Diperhatikan ya Nak videonya ya. Jalan, nama aku bukan Jalan, nama aku Galuh. Cuma gitu doang. Kalian tahu nggak sih Aura? Bukannya aku sih kayak gini. Bener, harusnya dia tuh mampu ya. Mana mau gitu mana pakai lagi baju ada di nah baru aduh gimana sih kamu soalnya kalau pakai sepatu jepit kayak gitu sudah ya. Dari video yang ditayangkan, apa yang bisa kalian simpulkan? 6, beberapa poin yang tidak boleh dilakukan. Coba siapa yang mau jawab? Izin menjawab, Bu. Ya, yang silakan, pertama, Davina. tidak boleh emosian. Yang kedua, ketika membuat salah, kita seharusnya meminta maaf. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan teman, tidak menggibah teman sendiri, terus tidak mengejek penampilan teman. Setelah itu, tidak berbicara yang kasar dengan teman. Oke, baiklah. Itu adalah 6 dari video tadi. Benar sekali. Davina sudah menyimpulkan 6 yang tidak boleh dilakukan jika kita mau berteman baik dengan teman-teman kita. Betul? Betul? Baiklah. Sekarang Ibu akan memperlihatkan video yang kedua ya. Ini yang lagi viral nih. Kemudian antar siswa terjadi di sebuah kelas di salah satu sekolah atas di Kabupaten Gorontalo melalui media sosial. Memahami ketentuan seluruh mereka dan insya Allah dengan kejadian ini seluruh siswa bisa memaksimalkan medsos ataupun kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan yang diarahkan oleh pihak sekolah. Sementara itu, NKN siswa kelas 10 yang menjadi korban penganiayaan saat ini masih ditemani orang tuanya yang belum masuk ke sekolah. Tak terima anaknya mendapat kekerasan, keluarga melalui kuasa sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Gorontalo Sabtu lalu. Orang pelaku tawuran sedang. Nah, ini video tadi yang pertama itu sudah menjelaskan apa saja yang harus kita lakukan jika kita mau berteman kita, pertemanan kita awet, ya. Benar ya tadi yang video pertama. Video yang kedua tadi ini menjelaskan tentang
Perkelahian. Agil bisa menjelaskan nggak sama Ibu? Mengapa sampai timbulnya perkelahian? Bisa Bu, itu mereka itu terjadi perkelahian itu karena nggak menjalankan ke 6 yang di video tadi Bu. Jadi mereka kurang memahami jadi bisa berantem Bu. Ya, terima kasih ya. Paham ya? Jadi kalau misalkan yang ke-6 tadi itu tidak kita jalankan, si A itu akan cemburu dengan si B. Si B ini nggak ngerasa seneng dengan si C. Si C ini ngejek si D. Sepatu kamu sobek, akhirnya berkelahi. Itu baik atau tidak? Tidak. Kalau misalkan itu tidak baik, ada lagi. Ibu akan memberikan materinya sebagai pemahaman kalian. Nah, etika pergaulan teman sebaya oleh Ibu sendiri ya. Yang pertama, definisi etika. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lainnya. Jadi kalau kita mau berteman, kita itu ada etika. Etika itu bukan hanya dengan teman, bukan hanya dengan orang tua, bukan hanya dengan orang yang lebih tua umurnya dengan kita, bukan hanya dengan guru, tapi ada juga etika dalam pertemanan. Ya, yang mengatur sopan santun, yang mengatur cara kita berbicara dengan teman itu sudah ada aturannya yang disebut dengan etika. Bentuk pergaulan remaja, 1, pergaulan persahabatan. Pergaulan persahabatan adalah hubungan yang sebatas berteman yang didasari adanya kesamaan antara mereka. Kesamaan sekolah, agama, hobi, tempat tinggal, pekerjaan, dan latar belakang. Nah, persahabatan itu ada di sekolah ini. Kalian satu sekolah, satu tempat tinggal, rumahnya tidak jauhan, itu bisa menjadi yang namanya persahabatan. Nah, ini yang nomor 2 nih. Cie-cie nih nanti nih, yakin nih saya nih. Pergaulan percintaan. Masa remaja ditandai dengan mulai matangnya terjadinya perubahan organ-organ reproduksi dan postur tubuh. Nih biasanya nih ya, si A suka dengan si B. Gak apa-apa, wajar dalam masa remaja kalau kita menyukai lawan asal masih sesuai dengan koridornya, dengan etika. Nah, paham? Paham. Yang ketiga, cara untuk membina persahabatan. 1, belajar. 2, ayo siapa itu yang mau baca 1, 2, dan 3? Siapa yang bisa membaca itu ya, cara untuk membina persahabatan? Ayo. Saya Bu. Ya, silakan. Itu yang pertama menghormati. Ya. Yang kedua menghargai dan yang ketiga saling mengerti, Bu. Oke. Nah, ini adalah 3 cara kita untuk membina persahabatan. 1, belajar menghargai. Jangan mengejek. Kalau mau persahabatan kita awet, jangan mengejek teman kita. Yang kedua, saling menghormati. Hormati teman. Apapun keadaannya kita harus hormati. Yang ketiga, mempunyai sikap mengerti. Jangan egois. Kalau misalkan dalam satu kelas ini dimintai pendapat, jangan maunya pendapat dia aja yang didengarkan. Kan kita ramai-ramai. Ya, kita harus saling mengerti. Paham nggak? Paham ya? Lalu cara yang keempat, mau memberikan pujian. Nggak bayar nak ngasih pujian itu. Gil, kamu ganteng hari ini Gil. Tiara, kamu cakep hari ini Tiara. Mau memberikan motivasi, ayo semangat. Kita pasti bisa, kelas kita nih pasti sukses. Pasti kita ini sukses, pasti kita ini sukses, pasti kita menang lomba nanti. Nah, itu jangan jangan ragu untuk memberikan motivasi kepada teman-teman. Tidak bercanda keterlaluan. Hal yang ketujuh, hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar baik. Nih, yang biasanya nih, aku mau cerita sama kamu, tapi nanti kamu jangan kasih tahu ya sama ini. Nah, yang ini ngomong ke teman-temannya. Yang tadi cerita ini sedih nggak? Kecewa nggak?
Kecewa nggak? Makanya kita berusaha menyimpan rahasia jika teman kita jangan bilang-bilang ya. Berarti ya jangan dibilangin. Paham? Paham ya? Yang kedelapan, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. 1. Pilihlah teman yang berakhlak baik. 2. Bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar tinggi. Kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. Saya punya contoh anak remaja. Ya. Yang tadi kan ada yang namanya persahabatan. Yang kedua tadi apa? Percintaan. Contoh ya, si Tono pacaran sama si Tini. Tini ini pinter di kelasnya, juara kelas, matematikanya bagus, fisikanya bagus. Tono ini enggak pinter. Apa yang harus dilakukan Tono? Kalau punya pacar Tini, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, coba. Seharusnya Tono minta bantuan Tini supaya diajarin belajar biar nilainya tuh naik gitu, Bu. Nah, gitu. Itu yang Ibu bilang kalau kita misalkan mau punya teman, punya pacar yang memberikan respek yang baik ke kita. Jangan teman bolos. Woi bro, bolos yuk. Bolos. Jangan yang kayak gitu. Tapi teman ambil yang baiknya, yang punya sikap positifnya. Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Selanjutnya, jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. Hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama. Jadikanlah kelompok Anda sebagai wahana untuk belajar bersama. Ya. Cara mengontrol emosi pada siswa. Remaja itu adalah masa yang semuanya serba spontan. Apalagi anak Gen Z seperti kalian ini. Singgung dikit, pemakaian sosial media. Woi, jangan kayak gitu, gebro. Ada apa-apa senggol gua dong. Padahal bukan dia yang diomongin. Bukan si Abdi ini tadi yang diomongin. Dia baca, dia marah. Emosi. Dia tanya sama si Budi. Woi Bud, bikin status kayak gitu buat gua ya? Enggak kok, kata dia. Nah, Ibu akan memberikan tips. Cara mengontrol emosi pada siswa. Memilih situasi ketika murid sedang ada di dalam keadaan yang berpotensi dapat memicu emosi yang tidak diinginkan. Maka ajarkanlah mereka untuk keluar dari keadaan tersebut. Jadi kalau misalkan ketemu sama orang emosi, sabar, tahan. Kita jelaskan pelan-pelan. Paham? Paham? Mengubah situasi dengan cara mengajarkan mengatur emosi. Mengalihkan pikiran terkadang perasaan insecure dan overthinking. Tetep nih ngotot nih. Si Abdi ini tadi, enggak lah. Status lo itu buat gua itu. Lo tuh nyindir gua kan. Si Budi tadi gini, yuk. Di, Abdi, kita ke kantin yuk. Kita ngobrol di kantin aja. Lapar enggak? Oh iya lapar. Nah, itu mengalihkan tadi. Yang tadinya emosi jadinya lapar. Paham? Paham ya? Baik ya, anak-anak semuanya ya. Ibu sudah menjelaskan hari ini tentang bagaimana cara kita mempunyai hubungan yang baik dengan teman di kelas, etika pergaulan. Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Ya, silakan Tiara. Bu, kan kalau sahabat kita bercerita dengan kita, terus kalau kita tidak sengaja menceritakan kepada orang lain, itu bagaimana, Bu? Oke, baiklah. Ibu akan menjawab ya. Itu yang Ibu tadi bilang, poin yang mana nih tadi nih? Kalau nggak salah ada ya, kita ya bahas tadi ya. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Poin ke-8 untuk cara membina persahabatan. Tapi misalkan kalau itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Dengan meminta maaf. Apapun yang namanya kesalahan, jika kita meminta maaf dengan orang, itu pasti akan dimaafkan. Asal berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Paham Tiara? Paham, Bu. Jadi kalau nggak sengaja Tiara ini menceritakan, tahu nggak sih, tadi tuh dia tuh cerita loh sama aku, gini. Misal nih, dia ngomong sama temennya yang punya cerita ini tadi, maaf ya tadi aku keceplosan, tapi aku janji aku nggak bakal kayak gitu lagi kok. Nah, tapi benar-benar berkomitmen tidak akan mengulanginya Lagi. Paham? Paham. Paham. Baik, Ibu akan memberikan latihan kepada kalian
tolong dikerjakan. Ya, ini LKPD tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Kalian kerjakan, lalu dikumpulkan, ya. 1, 2. Salah. Bacakan ya. Ini adalah LKPD, perhatikan ya nak ya. Ini adalah LKPD etika pergaulan dengan teman sebaya. Di situ ada nama, ditulis nama kalian dan kelas kalian. Ya, lalu jawablah pertanyaan itu sesuai dengan keadaan hati kalian. Paham? Paham? Silakan dikerjakan. Sekarang Ibu akan membagikan evaluasi hasil. Dalam setiap kegiatan itu ada yang namanya evaluasi. Ya, ini kalian kerjakan sesuai dengan pendapat kalian. 4 itu berarti bagus, 3 itu berarti baik, 2 itu sedang, 1 itu kurang. Paham ya? Paham. Empat itu sangat baik, 3 itu baik, 2 itu kurang baik, 1 itu tidak baik. Nah, 4 itu sangat baik, 3 itu baik, 2 itu kurang baik, 1 itu tidak baik. Dikerjakan tidak lebih dari 3 menit ya nak ya, karena waktu kita udah mau selesai ya. Ya, kertasnya sudah dikumpulkan ya. Jadi Ibu sudah mendapat apa? Sudah pegang LKPD dari kalian, sudah pegang evaluasi hasil dari kalian. Materi hari ini tentang apa tadi? Etika pergaulan dengan teman. Nah, menciptakan hubungan
pertemanan yang baik dengan sesama teman di sekolah. Nah, baik, Ibu akan menyimpulkan apa materi hari ini ya secara keseluruhan ya, yaitu bagaimana cara kita agar kita bisa menjalin pertemanan baik dengan teman. Ada beberapa poin sehingga pertemanan kita itu bisa awet sepanjang waktu, menghindari yang tadi yang namanya emosian, menghindari menggibah teman, menghindari mengejek teman. Kalau mau awet, jaga kepercayaan teman, menghargai teman, menghormati teman, apalagi tidak emosian, itu bisa membuat pertemanan ini Baik. Awet. awet. Oke ya, paham? Paham, Bu. Selesai untuk hari ini? Selesai ya. Baiklah, Ibu tutup materi Ibu hari ini. Dari Ibu, jika ada kekurangan Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.